Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adik Nirwana, dan di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi mengapa dunia harus mematuhi hukum. Hal yang lumrah yang mungkin sering teman-teman dengar tentang dunia diatur oleh suatu hukum. Namun, menurut Robert Boyle pada abad ke-17, gagasan hukum itu dapat diterima apabila ia masuk akal. Namun, seseorang yang dikatakan dapat memahami hukum adalah jika ia berada pada posisi ia paham mengenai hukum dan akibat bagaimana jika ia melanggar hukum tersebut. Karena banyak orang-orang yang hampir tidak berada dalam posisi memahami hukum sehingga ia bahkan tidak tahu hukum dan juga tidak tahu akibat dari melanggar hukum. Di dalam chapter kali ini lebih menekankan bagaimana jika hukum dipahami secara alami, apakah bisa dikatakan sebagai sistem material di alam ini mematuhi hukum atau tidak. Selanjutnya ada hukum sebagai keteraturan. Salah satu jawaban yang didapat adalah dari pertanyaan apa yang membuat subjek berperilaku sesuai hukum. Jawaban terkait mengenai pernyataan di atas diungkapkan dengan tegas oleh seorang filsuf yaitu David Hume yang menjangkalnya. Sementara dari sudut pandang humaniora, ini suatu kesalahan karena berasumsi bahwa perilaku yang sesuai dengan hukum disebabkan oleh apapun. Hal ini memang benar adanya. Seluruh gagasan tentang hubungan sebab akibat di alam dapat dipertanyakan. Salah satu contoh yang diambil pada materi kali ini yaitu pernyataan yang diberikan oleh seorang filsuf Popper. Karena banyaknya orang-orang yang ingin mematuhi hukum karena sesuai dengan undang-undang ataupun sesuai dengan hukum yang telah ada. Namun Popper di sini menekankan bahwa hukum alam begitu terikat erat dengan suatu hukum yang mengatur di dalam kehidupan. Contoh yang Popper berikan adalah sebuah peristiwa di mana keterkaitan generalisasi dengan hukum alam. Popper memaparkan dengan contoh moa. Mungkin saja moa ini adalah spesies yang pernah hidup lebih dari 50 tahun seperti yang kita tahu. Namun sekarang ia sudah punah. Namun beberapa dari bagian spesies moa mungkin saja hidup hingga sampai sekarang jika alam mendukungnya. Dari pernyataan Popper inilah dapat disimpulkan jika hukum yang ternyata kita anggap remeh ternyata sangat berkaitan dengan hukum alam sehingga melahirkan suatu keteraturan dalam hukum. Lalu, di dalam materi ini juga dipaparkan bagaimana hukum dirumuskan. Hukum dirumuskan dalam bentuk contoh peristiwa. Peristiwa tipe A yang selalu diikuti atau diiringi oleh peristiwa tipe B, asalkan tidak ada faktor pengganggu lainnya. Di sini ditekankan bahwa tidak ada faktor pengganggunya. Tidak ada faktor pengganggu lainnya menunjukkan suatu permasalahan umum mengenai bagaimana suatu pernyataan dapat digunakan sehingga syarat-syarat yang harus dipenuhi agar undang-undang itu dapat dirumuskan dan digunakan di kehidupan sehari-hari. Sampai pada bagian akhir kali ini, ada hal yang saya temukan yang menurut saya cukup unik dari seorang filsuf Robert Boyle, di mana hukum yang kita kenal saat ini dengan hukum Robert Boyle, bagaimana cara ia melahirkannya, yaitu dengan melalui proses yang begitu panjang sehingga melahirkan hukum yang kita kenal dengan hukum Robert Boyle saat ini. Sebagai contoh, kita ambil bagaimana ia mengaitkan satu kejadian dengan kejadian yang lain yang kita kenal dengan sebab akibat. Dan satu yang menurut saya unik yaitu bagaimana dari sudut pandangnya mengatakan bahwa gravitasi adalah penyebab utamanya pasang surut yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.